Gracia, NIM 231130005. Saya sebagai bagian observasi guru. Halo, saya Siti Jirahayu, NIM 231130016. Saya sebagai observasi siswa. Halo semua, nama saya Haris Munandar, NIM saya 2311308. Saya sebagai editor dan sekaligus dokumenter pada PTK. Selamat menyaksikan video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siklus pertama ini, sangat terlihat jelas ada beberapa siswa yang sedang mengobrol dan ada yang sedang tertidur. Dan akan kita perhatikan pada siklus 2 apakah ada perubahan pada perilaku siswa tersebut.
yang bisa terus ini luas belajar genjang. Berarti apa rumusnya? Alas kali ini ya, alasnya berapa tuh? Siapa yang bisa? Angkat tangan dulu. Boleh? Alasnya berapa? Apakah betul? Alasnya 5, tingginya 20, berarti luasnya berapa? 100 cm persegi. Betul tidak? Oke, kita akan coba buat Asia. Oke, jadi sudah tahu semua apa rumus luas jajar ginjal. Pizza luas jajar ginjal bentuknya apa? Alas kali alas kali. Oke, jadi untuk pembelajaran ini seperti kata ibu-ibu akan di awal tujuan kita anak-anak sekalian tahu tentang bentuk dari jajar genjang, semua sudah tahu, dan rumus buat jajar genjang alas kali tinggi. Nah, sekarang kita coba latihan, coba lihat di halaman 191. Ya, coba mungkin bisa latihan kerjakan nomor 1 yang warna ungu dan hijau. Boleh, silakan. Nomor 1 halaman 191. Yang pertama sudah sudah boleh dikumpul ya. Ya, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Tidak. Nomor 1 tadi yang mana? Yang pertama. Buku aja kan, Bu? Ungu dulu, yang warna ungu. Setelah melewati siklus pertama dan sampai pada siklus 2, ternyata ada perubahan yang terjadi pada siswa. Siswa yang awalnya mengobrol sendiri ketika mengerjakan tugas, ia fokus pada tugasnya. Dan siswa yang sedang tertidur pada siklus pertama, ketika di siklus kedua dia mengalami perubahan, yaitu tidak tertidur lagi. Dan pada siklus kedua, siswa-siswanya mulai terlihat aktif. Ungu dulu, yang warna ungu. Warna ungu dulu ya.
Setelah diperhatikan, banyak perubahan yang terjadi pada siklus 2 dibandingkan pada siklus pertama. Tetapi ada beberapa hal yang juga perlu kami koreksi, terutama dari penyampaian guru. Di awal pembelajaran, guru hanya mengucapkan salam, tidak ada namanya melakukan absensi, serta guru juga kurang memvariasikan media pembelajaran. Beliau hanya menggunakan satu media pembelajaran, yaitu berpusat pada buku. Serta metode yang digunakan guru tidak sesuai dengan yang ada pada modul pembelajaran. Dapat kita lihat gambar di atas. Berikut adalah data siswa dari siklus 1 dan siklus 2. Dapat kita lihat perubahannya bukan hanya dalam aspek kognitif, tapi juga pada psikomotorik dan juga afektifnya mengalami kemajuan yang cukup pesat.